Semua katakan haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama lagi memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kedatangannya. Kalau hari Minggu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu prioritaskan Tuhan, Tuhan akan lihat semuanya. Amin. Tuhan akan melihat jeripaya kalian. Tuhan akan melihat pelayanan kalian. Yang penting tetaplah setia. Cari Tuhan. Cari Tuhan terus. Apapun yang terjadi, engkau harus melekat sama Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan sukacita yang abadi. Tuhan yang bisa memberikan berkat yang abadi. Kalau teman-teman mendapatkan sukacita dari sahabat keluarga, itu cuma sesaat. Dengar baik, kalian bisa ditinggalkan oleh mereka. Tapi sukacita yang paling terbaik adalah sukacita dari Tuhan. Amin. Engkau akan mendapatkan berkat dari banyak orang. Tapi engkau harus tahu, berkat itu datangnya dari Tuhan. Engkau tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Pada saat engkau merasa engkau dapat berkat karena kemampuanmu, karena kepintaranmu, karena kerja kerasmu, dengar baik, itu semua karena Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dengan gratis. Tuhan memberikan engkau kepintaran dengan gratis. Tuhan memberikan engkau kepekaan. Tuhan memberikan engkau insting. Itu semua dari Tuhan. Jangan pernah engkau merasa itu semua dari engkau. Jangan pernah ngerasa pada saat engkau belajar, engkau besok ujian dan nilaimu dapat nilai 100, itu semua karena engkau. No, itu semua karena Tuhan. Pada saat engkau mulai bekerja, engkau dapat penghasilanmu mulai naik dari cuman 1 juta. Pada saat engkau punya penghasilan 1 juta, engkau terus puasa. Pada saat engkau dapat penghasilan naik jadi 1.500.000, engkau tetap puasa. Engkau terus melekat sama Tuhan. Engkau berdoa sama Tuhan. Pada saat engkau dinaikkan gajinya menjadi 3 juta, engkau terus berdoa dan mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau terus mengambil puasa lebih banyak lagi. Pada saat engkau punya penghasilan naik menjadi 5 juta, engkau merasakan terima kasih Tuhan. Engkau terus memuliakan Tuhan. Pada saat penghasilanmu mulai 10 juta, engkau mulai melupakan Tuhan. Engkau tidak lagi berpuasa. Engkau tidak lagi melihat semua itu karena Tuhan. Engkau mulai meninggalkan Dia. Pada saat jam-jam di mana engkau harus dekat bersekutu dengan Tuhan, engkau malah tidak melihat itu sebagai berkat dari Tuhan. Engkau mulai melupakan Tuhan. Dengar baik, berkat datangnya dari Tuhan Yesus. Datangnya dari Tuhan Yesus. Saya ingin memberitakan sedikit apa yang Tuhan mau hari Minggu ini. Teman-teman dengarkan dengan baik. Minta tolong lepaskan handphonemu dulu. Cuma 30 menit Tuhan minta untuk kalian mendengarkan. Setelah itu kalian puas untuk melakukan aktivitas. Engkau pada saat ada pencobaan, engkau meminta sama Tuhan. Pada saat engkau lagi sakit, engkau berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan cuma minta pada saat mendengarkan firman Tuhan, engkau harus fokus. Semua katakan fokus. Kurang keras. Semua katakan fokus.
Kurang keras, sedikit lagi. Semua katakan fokus. Haleluya. Saya merasakan kita berada di komunitas anak muda kalau sekarang. Kita buka dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum pada dapat. Oke, saya tunggu. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke. Teman-teman, di sini semuanya apakah siap mendengarkan firman Tuhan? Apakah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Teman-teman bisa lihat di slide. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah kurang semangat. Apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berkati apa yang hamba-Mu katakan, itu semua dari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus turun di tempat ini. Roh Kudus turun di tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus turun di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat Rasul Paulus di penjara. Bapak Ibu harus tahu bahwa saya akan mencoba untuk membahas ada 3 poin dari pasal 13, dari ayat 13 sampai ayat 14. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata-kata apa yang telah di belakangku, melupakan apa yang ada di belakang kita. Itu poin pertama yang ingin saya bahas. Apa sih yang ada di belakang kita? Kita coba melihat dahulu sebelum saya bahas. Kita baca Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Di sini menceritakan tentang bagaimana masa lalu dari Rasul Paulus. Oke? Filipi 3 ayat 4 saya akan bacakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Rasul Paulus itu sangat pintar dalam hukum Taurat. Ayat 7, perhatiin baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa, Bapak Ibu?
Rugi karena Kristus. Ada kata malahan lagi. Malahan ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus itu sampai bilang bahwa saya itu pintar hukum Taurat, saya pintar dalam segala hal, tapi saya merasa menyesal pada saat saya melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia baru tahu, dia mendapatkan sukacita yang sebenarnya. Pada saat dia belum mengenal Tuhan Yesus, kehidupannya luar biasa diberkati. Dia sampai apapun yang dia lakukan itu berhasil. Dia pun menganiaya jemaat-jemaat yang ada. Sangat luar biasa jahatnya. Kehidupannya adalah berlimpah harta. Terus dia merusak jemaat-jemaat orang-orang Kristen. Tapi dia bilang, malahan ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu harus tahu, semuanya tidak sebanding dengan pengenalan kita akan Tuhan. Semuanya yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan engkau melekat dengan Tuhan. Semuanya tidak sebanding dengan apa yang engkau dapat pada saat Roh Kudus hadir di hidupmu. Tidak sebanding semuanya. Kalau engkau terus mencari segala sesuatu dengan materi di dunia ini, engkau terus bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, engkau terus mencari sesuatu yang materi, keinginan duniawi, keinginan daging, engkau terus mencari, bekerja terus, tapi engkau harus tahu tidak sebanding dengan engkau melekat sama Tuhan. Tidak sebanding. Melupakan apa yang ada di belakang kita. Yang ada di belakang kita luar biasa dahsyatnya. Yang ada di belakang kita masa lalu, ada yang baik, ada yang berhasil, ada juga yang pahit. Masa lalu kita membuat kita hari ini. Masa lalu kita membuat ada memori yang terluka di hati kita. Masa lalu kita membuat kita sering merasa emosional. Masa lalu itu membuat kita sekarang berpikir, kenapa dulu saya melakukan itu? Berat. Masa lalu itu dibagi dua. Masa lalu yang berhasil dengan masa lalu kegagalan. Kegagalan atau dosa. Bapak Ibu pasti punya masa lalu, punya sesuatu kegagalan atau dosa di masa lalu. Berat memang. Kehidupan kita tidak sebanding dengan apa yang setelah kita rasakan. Saya juga punya masa lalu yang berat. Masa lalu saya ada kegagalan, ada dosa. Saya tuh dari umur kelas 5 SD, 4 SD lah, 4 SD, 5 SD. Saya udah dipukulin sama mama saya. Papa saya itu pelaut. Dia setahun sekali. Mama saya itu gembala, pendeta. Saya udah sering dipukulin pada saat masih kecil. Ya karena memang ada sesuatu hal yang memang saya lakukan. Saya merasa bahwa saya pahit. Saya jadi keras. Saya lihat kenapa harus saya dapatkan itu. Zaman saya masih diikat. Diikat tangan saya, dilepas bajunya baru dipukulin. Sampai mama saya capek. Masa lalu yang berat. Ya
Mungkin memang benar saya dari maaf bicara, saya itu dari 5 SD udah ngerokok. Saya udah pergi malam. Saya udah nyuri. Banyak yang saya lakukan. Kegagalan yang saya lakukan begitu berat. Gitu. Saya suka nyuri. Karena saya tahu dengan nyuri itu saya ada adrenalin di sini. Pada saat saya dulu pedagang-pedagang kelontong, saya ambil mainannya, saya dikejar. Saya ada adrenalin pada saat lari-larian itu. Saya suka naik mobil bak BM, wah, terus jatuh. Saya berangkat jam 1 siang, pulang jam 5 sore. Mama saya cari sama pengerja-pengerja. Saya mempunyai masa lalu yang berat, keras. Saya habis dipukulin, saya udah minta ampun. Saya ditaruh sama pengerja di gudang, dimatiin lampunya sampai jam 1 pagi. Saya mempunyai masa lalu yang berat juga. Bapak Ibu punya masa lalu yang berat juga. Tapi dengar baik dari firman Tuhan hari ini bahwa engkau harus melupakan apa yang telah di belakangmu. Engkau harus melupakan apa yang telah di belakangmu. Bagaimana kita bisa melupakan apa yang ada di belakang kita? Yaitu dengan mengampuni. Kita harus apa teman-teman? Mengampuni. Pada saat kita mengampuni diri kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita sudah melakukan pemberesan sama hidup kita. Di hari-hari ini Bapak Ibu, engkau tidak boleh hari ini tidak lepas dari masa lalu kalian. Masa lalu kalian mungkin banyak yang berbeda sama saya. Mungkin masa lalu kalian lebih parah atau lebih berat. Tapi dengar baik hari ini, kalian harus bereskan masa lalu kalian agar kalian bisa melihat Tuhan Yesus. Pada saat kita tetap menyimpan kepahitan, kita tetap menyimpan masa lalu kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus bereskan masa lalu kita. Mungkin kalian pernah dilecehkan. Mungkin kalian pernah mengalami sesuatu mental yang berat. Mungkin kalian pernah dipermalukan. Mungkin masa lalu kalian lebih berat dari saya. Mungkin masa lalu kalian itu lebih dahsyat dari saya. Tapi dengar baik, masa lalu itu hanya bisa kita ingat, tapi tidak bisa menjadi masa depan kita. Hari ini biarlah masa lalu kita bisa bereskan. Kita bisa bereskan dengan masa lalu kita. Jangan pernah ingat-ingat masa lalu kita. Begitu berat masa lalu yang telah kita lakukan. Tapi dengar baik, kita harus bereskan. Dengan cara apa? Mengampuni. Dengan cara apa? Mengampuni. Saya minta semua bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan dulu. Saya merasakan Tuhan harus kita sembah. Kita katakan haleluya Tuhan. Kita angkat tangan kita katakan haleluya Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Saya mau semua katakan terima kasih Tuhan. Saya mau semua katakan terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau hadir di sini Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di sini dalam nama Yesus Tuhan. Engkau hadir, Engkau bela Tuhan hamba-Mu Tuhan. Engkau bela hamba-Mu. Hamba-Mu tidak kuat Tuhan. Engkau bela hamba-Mu, urapan turun di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini. Silakan duduk. Kita harus bereskan masa lalu kita. Kita harus bereskan masa lalu kita. Karena firman Tuhan yang mengatakan, apa yang telah di belakangku, aku harus melupakan apa yang telah di belakangku.
Yang kedua adalah masa lalu kita itu ada masa lalu yang pahit, ada masa lalu yang berdosa, yang berat, tapi juga ada masa lalu yang keberhasilan. Saya ketemu sama, biasalah saudara-saudara di Manado, sama tante-tante, om-om. Terus pas ngobrol, udah umur 50 ke atas, 60, mereka ngomong begini, aduh, om dulu kalau cuman duit 50 juta kecil, dulu sukses sekali om. Aduh, proyek om itu miliar. Setiap bulan, aduh, mau beli apapun tinggal beli. Anak mau beli mobil, aduh, banyak yang om punya duit itu zaman dulu. Saya diam aja. Terus om yang satu lagi, oh nggak, cuma 50 juta. Kalau kita hampir setiap minggu hampir dapat 100 juta proyek. Aduh, kita kalau ingat zaman dulu, aduh, itu mobil setiap bulan saya ganti. Jadi yang satu 50 juta, yang satu 100 juta. Ngomong panjang lebar. Proyek di Timor Leste, proyek di Batam, proyek di Bandung. Wah, luar biasa dahsyatnya. Oke. Terakhir setelah kita ngobrol, kita makan, selesai makan, bayar. Ya kan? Pas bayar, aduh, lupa dompet Ezra. Sudah Jo, ngana aja yang bayar ya, gitu kan? Oh siap om. Sudah pulang, pas pulang, Serah, karena dompet om lupa, om nggak ada duit buat naik Grab, pinjam dulu akang 100.000 gitu, pinjam dulu 50.000, pinjam. Mereka membicarakan masa lalu yang berhasil. Kita jangan lihat masa lalu biarpun berhasil. Mau masa lalu kita apapun, mau kita pernah berada di posisi teratas, pernah jadi manajer, pernah jadi apa. Saya pun juga pernah punya masa lalu yang luar biasa enak. Tapi kalau diingat-ingat, untuk apa? Waktu saya sekarang jadi gembala, jadi hamba Tuhan, saya ingat, ya ampun, kalau dulu kita makan tinggal makan, tinggal beli, karena saya kerja di dunia profesional, ada duit gitu. Kalau sekarang apa-apa kita harus ingat, aduh, kita harus nabung untuk bayar sewa gereja, aduh, ada keperluan gereja untuk makan, aduh, beda. Saya juga begitu, saya sering berpikir, aduh, enakan zaman dulu ya, apa-apa enak. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kita tidak boleh melihat ke belakang lagi. Amin. Kita tidak boleh melihat ke belakang lagi. Mau masa lalu kalian itu baik, mau masa lalu kalian itu pahit, mau masa lalu kalian penuh dengan dosa, dengar baik. Hari ini Tuhan berbicara buat kalian dan buat saya, bahwa kalian telah dimurnikan sama Tuhan. Kalian harus naik level. Kalian harus lihat ke depan sekarang. Kalian tidak boleh lagi melihat masa lalu kalian. Karena dengar baik, Tuhan melihat hati kalian. Itu iblis pada saat banyak orang melihat di pikiran, engkau berdosa, engkau tidak layak melayani, engkau berdosa, engkau tidak layak datang ke gereja. Dengar baik, itu iblis yang memasuki kepikiran kalian untuk mengingat-ingat lagi masa lalu kalian. Kalian sudah dikuduskan dengan darah anak domba dalam nama Yesus. Hari ini engkau telah dimurnikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau telah dimurnikan. Yang kedua adalah ayat 13 bagian B. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah kita membereskan masa lalu kita,
Bapak Ibu harus beresin ya. Gak bisa. Harus mengampuni. Apapun itu Bapak Ibu harus mengampuni. Karena pada saat Bapak Ibu mengampuni, Bapak Ibu mulai mempraktekkan apa yang di firman Tuhan. Amin. Yang kedua adalah setelah kita udah melupakan masa lalu kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Pada saat kita sudah melupakan, kita lihat apa yang di hadapan kita. Kita mulai fokus dengan tujuan hidup kita. Kita sudah diberkati, kita sudah hidup baru. Saatnya ini kita melihat apa yang ada di depan kita dalam nama Yesus. Kita fokus kepada apa yang di depan kita. Kata fokus adalah artinya kita harus serius dengan hidup ini. Jangan main-main lagi. Biarlah kita menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. 2024 kita harus fokus. Kalian senggol kanan kiri kalian bilang, kita harus fokus. Gak bisa. Harus lihat matanya. Kamu harus fokus. Lihat matanya. Kamu harus fokus. Lihat matanya. Lihat matanya. Kamu harus fokus. 2024 kita harus fokus. Kita harus memandang mengarah ke depan. Bapak Ibu, distraction itu pasti banyak. Pengalian pasti banyak. Pada saat kita fokus, pengalian pasti banyak. Pada saat kita mulai membaca Alkitab, pengalian pasti banyak. Pada saat kita mau beribadah, pengalian pasti banyak. Banyak pengalian-pengalian yang menggoda kita. Pada saat kita mulai mencintai Tuhan, kita mulai mengambil puasa seminggu sekali, pasti banyak godaan. Pada saat kita mulai serius untuk tidak melakukan dosa, pasti banyak godaannya. Dengar baik, Bapak Ibu harus mulai fokus sama Tuhan. Ini tidak lagi main-main. Saya gak nyangka loh. Saya itu suka, biarpun saya belum pernah, saya itu suka banget negara Jepang. Kemarin saya baca negara Jepang bangkrut. Karena suku bunganya dipotong terus, suku bunganya di Amerika naik berarti dia turun. Itu makin hari makin turun ekonomi di Jepang. Ini Jepang loh. Kalau di Indonesia udah pasti utangnya makin tinggi. Karena kita banyak pembangunan yang kita lakukan. Amerika udah dari tahun 2020 sudah bangkrut. Bangkrut itu kita ngomong utangnya makin besar. Di Amerika tidak seperti di Hollywood Bapak Ibu. Yang kita lihat adalah mewah, New York City, Washington DC, atau glamor kayak artis-artis di Hollywood, mungkin Katy Perry atau siapa, atau Brad Pitt. Tidak seperti itu. Kemarin saya ketemu sama teman saya lama tinggal di Amerika. Dia bilang, bro, kamu jangan pikir. Kan saya bilang, gue pengen banget ya ke Amerika. Aduh bro, please jangan. Di Amerika, kita bagi kalangan menengah ke bawah, pasti kita naik transportasi umum. Setuju ya? Di Amerika pada saat kita naik transportasi umum, contoh LRT, kereta bawah tanah. Pada saat kita naik kereta bawah tanah, ya, kita naik kereta bawah tanah MRT, terus kita akan menemukan hampir setiap hari 5-10 orang mereka akan lompat ke depan rel untuk bunuh diri. Setiap hari di halaman taman yang kita lihat di film-film itu bagus, terjadi pembunuhan. Karena apa? Pistol, senjata tajam di sana legal. Kalau Bapak Ibu sering nonton film Hollywood, misalkan judulnya yang zombie Resident Evil, di Amerika di kota-kota bagian itu sudah banyak kayak zombie karena dipengaruhi oleh obat. Sangat tragis. Sangat tragis. Tidak seperti yang kita tahu. Yang kita tahu Amerika adalah hebat. Benar ya? Negara adidaya. Stop. Kita harus fokus mengarahkan hidup kita ke depan, Bapak Ibu.
Kita lupakan apa yang di belakang. Kita lupakan semuanya. Biarpun hidup kita berat, biarpun hidup kita berat. Saya mengalami luka yang sangat berat. Saya mengalami luka yang sangat berat. Dengar baik, kalian sering mengalami luka bukan dari orang luar, tapi kalian sering mendapatkan luka batin, dengar baik, dari orang terdekat kalian. Dari orang terdekat kalian, kalian akan sering mendapatkan rasa luka yang berat. Bapak Ibu, saya juga pernah kepahitan. Kepahitan saya bukan dari orang-orang yang di luar. Kepahitan saya dari orang dalam, dari orang terdekat saya. Tapi kita harus lihat ke depan. Kita harus fokus. Lihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Pada saat kita mulai merasa hidup kita mulai berat, kita terus melihat masa lalu, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan, kita jarang lagi untuk bisa ngomongin orang, kita dekat sama Tuhan, kita katakan, Tuhan tolong bela saya, begitu berat masa lalu saya, sekarang saya ingin maju ke depan, saya ingin fokus sama-Mu, saya ingin melihat mukjizat-Mu, tolong Engkau hampiri saya, Engkau harus hampiri saya. Dunia makin berat hari-hari ini, dunia makin berat hari-hari ini. Tapi dengar baik, kalau kita fokus bersama Tuhan, kita terus jalan ke depan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Semua katakan amin. 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 Gak semangat gitu loh. Pencobaan yang kalian alami adalah pencobaan biasa. Maksudnya bukan cuma teman-teman yang mempunyai pencobaan. Jadi pada saat kalian lagi beribadah, ayo semangat. Karena saya pun adalah pencobaan, kalian ada pencobaan. Tapi dengar baik, pada saat kalian tetap di sini, pencobaan itu tidak akan berubah. Pergumulan kalian tetap akan terjadi setelah kalian pulang beribadah. Tapi pada saat kalian fokus sama Tuhan sore ini, setidaknya iman kalian bangkit, mental kalian bangkit, kalian dikuatkan. Dan pada saat kalian pulang ke rumah, besok pagi kalian mulai bekerja lagi, kalian sudah memiliki iman yang kuat, kalian sudah memiliki kekuatan yang baru, kalian bisa menghadapi pencobaan tersebut. Semua keputusan ada resikonya. Ada resikonya, apapun itu. Tuhan itu mau kita melihat ke depan. Saya ketemu sama satu teman saya kemarin, dia bilang begini, gua sudah tidak percaya sama Tuhan sekarang. Saya kaget. Wah, kenapa? Gua pernah sampai mengemis sama Tuhan. Gua mengemis sama Tuhan. Pada saat duit gua tinggal 5.000 perak, gua mengemis sama Tuhan. Gua bilang, Tuhan, saya cuma pengen makan. Saya cuma pengen makan hari ini. Tolong berikan saya berkat seperti para kesaksian di gereja. Saya cuma pengen makan, Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengarkan. Saya tetap gak bisa makan. Saya berdoa lagi puasa. Saya sampai minum proma agar lambung saya gak sakit, karena saya sudah lama gak makan. Tetap Tuhan gak tolong. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Semua keputusan ada resikonya. Ada resikonya. Saya bilang sama dia, berarti lu sekarang apa? Ya jalan aja, biasa. Oh, congratulations ya bro, lu sekarang udah jadi gembala. Gitu, pikul salib dong. Iya. Terus saya kasih masukan,
Kalau saya jadi kamu dengan duit 5.000, saya tetap bisa makan, bro. Saya tetap bisa makan. Antara saya beli pop mie atau saya ke warteg, saya bilang sama ibu-ibu warteg, saya ada 5.000, saya lapar. Hidup jangan dibuat repot. Ya, jangan pernah malu, Bapak Ibu. Iblis masuk ke pikiran untuk dia dijauhkan dari Tuhan. Saya ngerasain bahwa kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saya pun sampai detik ini, saya ngerasa bahwa Tuhan, kalau saya bisa jadi gembala, saya bisa jadi pendeta, saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya menerima proses ini, dengan proses yang saya alami di masa lalu saya ngerasa saya berterima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu, ini dunia makin mengerikan. Berkali-kali saya bilang dunia ini makin mengerikan. Bapak Ibu harus melekat sama Tuhan. Harus melekat sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh, belum ada. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata berlari-lari di sini Bapak Ibu diartikan adalah kita harus kejar hadirat Tuhan itu. Kita harus kejar. Tuhan tidak main-main lagi. Kamu tidak kejar hadirat Tuhan, kamu tidak melekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan toleransi banyak yang dia kerjain hari-hari ini Bapak Ibu. Engkau harus kejar itu. Engkau harus berlari-lari. Kata berlari-lari ini, pada saat kita berlari pasti kita capek. Pada saat kita berlari ada power yang kita akan lakukan. Pada saat kita berlari ada tujuan yang kita lakukan. Engkau gak mungkin berlari-lari tanpa tujuan, kecuali engkau masih umur 3 tahun ke bawah. Pada saat engkau dewasa, engkau berlari pasti mengalami tujuan. Engkau ada tujuan yang engkau gapai. Di sini dibilang bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa hadiahnya? Panggilan surgawi. Coba kita baca. Saya tadi coba baca bahasa Inggrisnya, NLT-nya. Saya coba ke Google terjemahan. Apakah bisa? Filipi 3 ayat 14. Karena artinya berbeda. Bisa? Oke. Press on to reach the end of the race. Itu aja yang saya pengen artikin. Maksudnya adalah saya akan terus maju sampai garis finish pertandingan. Saya akan terus maju. Saya akan terus maju. Apapun resikonya, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan terus maju sampai selesaikan pertandingan itu. Saya akan terus maju. Saya akan terus menyelesaikan sampai garis finish. Apapun resikonya dalam nama Yesus. Apapun resikonya, saya akan terus di dalam pertandinganmu. Saya akan terus dalam pertandinganmu dalam nama Yesus. Saya akan terus maju.
untuk menyelesaikan pertandingan ini, untuk mendapatkan hadiah surgawi. Bapak Ibu, kita harus terus maju di dalam pertandingan ini. Apapun resikonya, kita harus terus lari. Kita harus terus lari. Kita jangan lihat ke belakang lagi. Kita harus terus lari. Lihat ke depan. Kita lihat ke depan. Tadi saya bilang kita fokus ke depan. Kita lihat ada keajaiban yang akan Tuhan taruh, ada mukjizat yang akan Tuhan kasih. Kita harus terus ada di dalam pertandingan. Kita harus terus maju di dalam pertandingan, karena kita tahu bahwa kita akan memperoleh hadiah dari surgawi, hadiah kemuliaan yang besar dari Tuhan. Kita harus terus maju. Kita harus terus maju dalam pertandingan itu. Pada saat engkau jatuh, pada saat hatimu dilukai, dengar baik, engkau harus bangkit. Engkau harus terus maju. Pada saat engkau jatuh, engkau bangkit. Engkau harus terus maju. Engkau jangan lihat ke belakang. Kami yakin, kami percaya yang di belakang terlalu berat. Engkau harus fokus ke depan. Engkau harus terus maju. Engkau tidak boleh lihat ke belakang. Begitu pedih, begitu pahit masa lalumu, tapi kalau engkau tetap fokus sama Tuhan dalam nama Yesus, kalau engkau tetap fokus sama Tuhan, engkau melekat sama Tuhan, dengar baik, dan engkau terus dalam pertandingan, engkau terus dalam pertandingan iman. Pada saat engkau terus pegang teguh firman Tuhan, Tuhan akan mulai buka keranmu. Tuhan akan mulai buka keranmu pelan-pelan, setetes demi setetes. Berat, berlari itu berat, berlari itu berat, tapi Tuhan akan buka keranmu tetes demi tetes, karena Tuhan lihat perjuanganmu. Tuhan, berat sekali hidup saya tidak sanggup. Begitu kecewa saya denganmu. Saya melayanimu, saya berdoa, saya puasa, tapi kenapa saya harus menderita? Kenapa luka ini harus saya yang alami? Kenapa harus saya yang alami? Tetap berjalan di dalam pertandingan. Jangan pernah keluar dari pertandingan. Begitu berat, tapi percaya saja, Tuhan sanggup membuat mukjizat. Amin. Tuhan sanggup membuat mukjizat. Kita buka dalam 1 Petrus 2. Teman-teman masih fokus? Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi sudah dapat semuanya? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Belum dapat? Oke, saya bacakan saja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu, kita harus berlari kepada Tuhan. Saya terus maju sampai akhir pertandingan. Amin. Kita harus selesaikan pertandingan ini. Pertandingan ini berat, tidak gampang, tapi kita harus selesaikan pertandingan ini. Ada 3 yang saya kasih tahu, yang saya
jelaskan. Yang pertama adalah kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Yang kedua adalah kita harus mengarahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus berlari kepada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan hadiah surgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Saya minta singers maju. Bapak Ibu, berat loh menjalankan 2024 ini. Gak gampang. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan Yesus. Pada saat lagi berat hidupmu, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Pada saat engkau lagi terpuruk, cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan engkau cari temanmu. Jangan engkau cari temanmu. Jangan engkau cari sahabatmu. Bapak Ibu, saya banyak sekali pengalaman. Keluarga bisa menyakitkan hatimu. Percaya sama saya. Sahabat bisa menyakitkan hatimu. Biarpun engkau bilang sahabatmu luar biasa baiknya, bisa menyakitkan hatimu. Suamimu bisa menyakitkan hatimu. Istrimu bisa menyakitkan hatimu. Apalagi pacarmu. Harus cari Tuhan. Gak bisa main-main. Pada saat kita cari Tuhan, kita harus pemberesan dengan masa lalu kita. Kita harus mengampuni dulu. Setelah kita mengampuni, kita lihat fokus kepada Tuhan. Kita lihat ke depan. Setelah kita lihat ke depan, kita udah yakin fokus kepada Tuhan. Saatnya kita berlari kepada tujuan. Dan pada saat di NLT bahasa Inggrisnya dibilang, saya akan selesaikan pertandingan saya sampai selesai. Amin.